Gerak tari langkah berdiri, alif sembah ahai pada, duduk sepadan. Siap negeri, istana negeri. Saya atas nama manajemen Wilmar sangat berterima kasih Bapak-Bapak sudah meringankan langkah meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan yang kita gagas. Ya, seperti yang disampaikan oleh protokol bahwa pertemuan ini adalah pertemuan ramah tamah saja, pertemuan untuk menjalin silaturahmi. Ya, mungkin tadi di mobil saya bicara sama Mas Wadi, kalau mau ketemu satu-satu waktunya kapan nanti rekan-rekan bisa, kami nggak bisa, kami bisa, rekan-rekan sibuk menulis adalah fungsinya adalah salah satu melakukan kontrol sosial. Jadi kami dari manajemen Wilmar ingin mendapatkan masukan dari Bapak-Bapak yang selama ini hadir di tengah-tengah kita. Kadang-kadang kami tidak peka Bapak-Bapak, kadang-kadang kami kurang mendengar, kadang-kadang kami tidak sempat melihat. Ya, kalau Bapak-Bapak ini kerjanya kesana kesini siang malam, tentu lebih banyak didengar dan lebih banyak yang dilihat. Oleh karena itu kami menyadari bahwa Wilmar pasti masih banyak kekurangan. Jadi nantinya kami berharap ada diskusi, ada tanya jawab, Bapak bertanya, kami menjawab. Atau sebaliknya, Pak? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya. Jadi kedua, pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada pengurusan PWD yang baru pilih bulan lalu ya. Saya ketemu bangga kembali waktu kita adakan event kecil lomba foto di kawasan industri Imai. Foto-fotonya kita jadi kalender dengan saya pribadi. Sebagian manajemen Wilmar yang selama ini banyak membantu saya. Beliau ini adalah deputi GM. Ya, sebenarnya ada satu deputi GM lagi yaitu Bapak Sukumaran. Cuman pada waktu lalu dia menjelaskan dari personalia. Kemudian Bapak Aidil, ini manajer legal dan humas. Kemudian Bapak Marwan, saya minta waktu 15 menit ya, saya akan sampaikan melalui beberapa slide saja tentang Wilmar dan juga tentang apa sih bisnis sawit. Ya, seperti yang kita ketahui mungkin pada saat ini kalau bicara bisnis sawit kita hanya bicara minyak goreng dan biodiesel, tetapi di luar daripada itu sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan ya. Tapi tentu dalam hal kebutuhan dalam negeri, minyak goreng 7 juta ton, biodiesel 4 juta ton, kemudian yang lain-lain misalnya dalam bentuk barang, berupa barang yang siap jadi pakai itu misalnya sampo, sabun. Kebutuhan dalam negeri 12 juta ton, kita harus mengupayakan ekspor 18 ton. Jadi memang saat ini Wilmar di unit kita yang lain sebaliknya, seperti kita di Palembang itu kita malah 90% di lokal. Masalahnya terbatas sehingga hanya bisa dilayani oleh kapal-kapal kecil, maka kita yang kapal kecil fokusnya di dalam negeri. Kalau kita di Kuala Tanjung maupun di Umai menyatakan komitmen pelestarian kita dalam hal membuka kebun dan sebagainya, kita tidak melakukan perusakan alam ataupun pembakaran. Jadi salah satu perusahaan yang salah satu perusahaan yang ikut dalam penandatangan komitmen itu adalah
Asian Agri ini itu perusahaannya PT SDS, dan kemudian Golden Agri. Golden Agri ini sebutan kita, 4 perusahaan ini dianggap mewakili seluruh perusahaan sawit yang ada di Indonesia. Ini salah satu komitmen kita bahwa kalau kita nggak melakukan hal tersebut, kenapa kita takut melakukan? Jadi kalau kita sekarang bisnis sawit, kalau kita tidak bisa memenuhi sertifikasi ini udah tinggalan, ini sudah istilahnya sudah jadi makanan sehari-hari. ISO 14.000 lingkungan, 22.000 tentang keselamatan kerja. Kalau kita industri makanan dalam negeri itu sertifikasinya halal dari MUI. Kalau di luar negeri, karena di Eropa itu juga banyak komunitas orang Yahudi, mereka memperlakukan lagi satu sertifikasi halal versi Yahudi, namanya KOSEP. Ya, ini lebih menjelimet lagi. Kemudian ya RSPO, sekarang kita menjelma jadi ISPO. RSPO ini disusun oleh dunia internasional. Banyak hal yang kita nggak bisa patuhi, banyak hal yang kita nggak bisa penuhi. Misalnya kalau kita petani plasma ya, oleh pekebun nasional, petani plasma itu kan biasanya mereka nggak bilang satu sudah bekerja, tapi satu keluarga dikasih lahan 4 hektar, anaknya pulang sekolah bagi berapa. Kalau dalam negeri juga hampir sama, ya, terutama soal lingkungan, soal SMK 3. Jadi kita nggak bisa mengelak. Cuman kalau di dalam negeri, khusus di main-main saya bilang, ya, ini adalah kapasitas pabrik refinery yang ada di Kota Dumai dari seluruh perusahaan. Ya, Wilmar di Belitung 6.000, di Dumai, BHG, KLK, Asian Agri, SDS, Sinarmas, Darmek, Pasifik, Indo Agri. Indo Agri ini terakhir saya, maka di Dumai ini satu hari perlu CPO 45.000 ton. Satu hari perlu CPO 45.000 ton. Dan ini pabriknya yang kita bilang refinery. Ini adalah pengolahan tahap pertama, ini sudah jenuh. Karena kalau jumlah pekerja di masing-masing perusahaan ataupun di masing-masing ada apakah ada perusahaan yang dalam grup atau perusahaan yang berdiri sendiri-sendiri. Secara grup Wilmar 1.800. Jadi ini data saya siapkan untuk menghadapi pertanyaan Komisi 1, katanya mau datang, saya sudah siap dulu. Ya, dari database ini, ya, domisili karyawan per kecamatan, kita juga sekitar 87 ada pertanyaan bahwa kita tidak mematuhi RK tenaga kerja yang 70-30 itu. Tapi ini masyarakat Dumai. Tanggung jawab kita kedua tentu soal CS dan para mitra kerja. Di situ juga saya berharap para mitra kerja kita ikut menyalurkan CSR, ya. Karena kalau udah jadi mitra kerja, ya udah jadi usaha sendiri, ya kan sebenarnya CSR juga haruslah. Ya, jadi bukan nanti hanya boiler, ada chiller, ada mesin dump, dan nanti kami pinjamkan ke sana untuk jadi alat peraga, alat praktek. Jadi ini sudah kita jajaki, tinggal menunggu tempatnya selesai. Kemudian juga yang dengan keram 2 hari terakhir, 2 hari yang lalu kita sudah pertemuan kali berikutnya, ya. Masyarakat meminta pembiakan keram. Jadi kita bilang oke, kita mau lihat apakah itu berpotensi atau enggak. Jadi kerjasama itu nanti sifatnya 2 tahun. 2 tahun itu kita melihat apakah bisa berkembang dan bisa mandiri. Kalau sudah bisa mandiri, kita lepas, kita akan ke yang lain. Ya, dari ketua nelayan di sini sudah mendatangi kita, katanya di daerah Bumbu Hala sana sudah ada orang bikin keramba ikan kakap dan sebagainya, mereka juga kepingin. Jadi kita bilang oke,
ajukan dulu proposalnya. Ya. Setelah kerang ini mungkin ikan kakap bisa ditambahkan. Tapi saya nggak tahu apakah perairan di sini itu cocok ya. Saya nggak tahu karena nggak ahli. CSR kita juga kita salurkan melalui ini bukan dari perusahaan, tetapi inisiatif dari karyawan-karyawan kita yang muslim. Mereka sudah membuat semacam perkumpulan, semula dinamakan Ikatan Keluarga Muslim. Tahun lalu mereka tingkatkan itu menjadi Yayasan Keluarga Muslim, dan mereka sudah menyalurkan ya, zakat di sekeliling di Kecamatan Menangan. Ini adalah beberapa slide ya. Kemudian RT RW dasar dari kali ini kita mengacu ke RT RW yang tahun 2000 berapa ini? Ya 2000 berapa ya? Terakhir di tahun 2012 ya. Estimasi total hanya ada 40 macam produk. Itu batas kemampuan yang kita bisa olah di sini. Kalau ada PHG ya, Nagamas membeli lahan di tempat kita, mereka membeli lahan 10 hektar di sini. Industri yang mau mereka bangun juga sama dengan yang sudah ada, tidak apa namanya, kalau kita ambil sementara kebutuhan di rumah itu 14 juta. Yang berhubungan jajaran manajemen Gubernur KPD, kemudian rekan wartawan, senior saya di BWI, Pak Safrizal, nasihat. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Tasmi tadi. Ini adalah suatu pencerahan. Sekitar seminggu atau 10 hari yang lalu saya sempat bincang-bincang dengan Pak Tasmi, hampir sekitar 6 atau 7 jam lah ya. 6 jam saya bincang-bincang dengan Pak Tasmi membahas ini juga. Dan coba saya lontarkan bagaimana kali ini kita share dengan banyak pihak termasuk wartawan. Alhamdulillah pagi hari ini disambut dengan baik dan diimplementasikan oleh Pak Amin. Hasil bincang-bincang itu apakah sebelumnya sudah direncanakan atau belum saya tidak tahu, yang penting hasil bincang-bincang itu hari ini direalisasikan. Jadi sangat berterima kasih sekali. Ini adalah satu pencerahan bahwa inilah kondisi kota Dumai yang sebenarnya yang kita alami dan kita hadapi, baik itu di Dumai maupun juga di Riau dan Indonesia. Jadi saya mungkin tidak banyak memberikan sambutan karena mungkin yang penting ada dialog di acara ini. Kemudian ke depan yang seperti ini agak sedikit dilakukan. Mungkin ya tidak bisa setahun sekali atau setahun dua kali, mereka sebulan sekali lah Pak. Karena ini penting supaya tidak ada miskomunikasi dan tidak ada dusta di antara kita Pak. Siak negeri, istana negeri.